Pancasila sebagai sistem nilai, norma, dan moral. Dari mana akar dan muara nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila masih harus dicari dan ditemukan dalam rumusan Pancasila. Bahkan, nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk dapat diwujudkan. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi yang berhasil ditemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut disusun sebagai satu kesatuan yang sistematis dan ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai-nilai moral yang secara aktual dapat menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tampak masih begitu umum dan abstrak, sehingga sulit untuk langsung dijadikan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana fungsi Pancasila pada moral bangsa? Fungsi Pancasila sebagai moral bangsa meliputi kerohanian hubungan antar umat beragama karena moral memberikan landasan kepercayaan kepada manusia, percaya atas itikat baik setiap kebaikan orang, menjamin landasan kesabaran untuk dapat bertahan terhadap naluri dan keinginan nafsu, memberi daya tahan dalam menunda dorongan rendah yang mengancam harkat dan martabat, menjamin kebahagiaan jasmani dan rohani, memberi motivasi dalam setiap sikap dan tindakan manusia untuk berbuat kebaikan dan kebajikan yang berlandaskan moral, dan memberikan wawasan masa depan, baik konsekuensi maupun sanksi, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap Tuhan dalam kehidupan akhirat. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman dan kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Yang ketiga, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang keempat, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan HAM dan demokrasi. Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha sadar yang terencana dan terarah melalui pendidikan formal untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat mencerna nilai-nilai Pancasila melalui akalnya dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuan sehingga mereka mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin yang dijiwai Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa itu sendiri. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi. Begitu pengertian Pancasila menurut Muzayyin. Pancasila memberikan arah tentang hukum bahwa keadaan negara haruslah diciptakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap maupun bertindak. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau sering disebut dengan Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu pertama, nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat, dan lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Sila pertama memiliki arti bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sila kedua mengartikan bahwa mengakui persamaan derajat artinya tidak memandang ras, suku, dan budaya. Sila ketiga pada sila ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan, artinya mengharuskan setiap orang menghormati segala keanekaragaman yang ada di Indonesia. Sila keempat mengartikan bahwa senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan segala perilaku yang dilakukan bersumber dari hati nurani. Dan yang terakhir yaitu sila kelima mengartikan bahwa mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa dan bagaimana yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat berbeda dengan konsep negara-negara komunis. Pancasila sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian, yaitu terdapat suasana kebatinan atau cita-cita hukum di dalamnya, sehingga suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara. Terdapat sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sumber yuridis mengatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Sumber historis mengatakan bahwa Pancasila merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. Sumber sosiologis mengatakan bahwa Pancasila bersumber dari budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dan yang terakhir, sumber politis mengatakan bahwa Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekian video dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.